Oke, wah Jadi menarik. kalau sekarang ini sih aktivitasnya satu lagi develop studio desain juga di Bandung. Terus sambil jalanin clothingan juga meskipun belum besar tapi jadi kayak pekerjaan sampingan aja kayak hobi lah itu. Oke, wah. Oke, oke menarik banget ya. Kak, Kak, eh, oke, oke. Aku ada simpen pertanyaan nih buat Kak Kevin. Tapi next dulu deh, Kak. Mungkin ke Kak Yogi. Kak Yogi, boleh nggak Kak ceritain gimana sih bisa ngambil teknik eh, pendidikan teknik bangunan gitu dan sampai saat ini juga masih di Hmm, bidang itu gitu. Baik. Jadi awalnya itu saya ayah kan dulu juga kerja di kontraktor. Jadi dari kecil itu seneng gambar sih, gambar macam-macam lah. Tapi umumnya sih dulu gambar anime. Jadi pas SMP sering bikin gambar anime juga dijualin gitu ke teman-teman. Jadi dari situ seneng gambar. Terus juga dulu ayah pulang kerja ada bawa gambar gitu kan. Jadi kan ayah sebagai pelaksana di kontraktor, pelaksana proyek. Jadi pulang kerja itu ada bawa pulang gambar gitu kan, gambar kerja untuk proyek gedung. Jadi saya senang lihat, tapi belum mengerti itu apa itu isi gambarnya atau apa sih maksud dari gambar itu. Cuma senang lihat gambar bangunan gitu. Jadi dari situ ayah saya, oh ya udah, mungkin setelah SMP coba lanjut ke SMK aja. Nah kebetulan saya SMK-nya itu di eh, eh, apa ya, teknik teknik bangunan juga lah, teknik gambar bangunan dulu nama jurusannya TGB. Jadi setelah itu langsung lanjut mencoba SBMPTN. Nah dulunya itu SBM sebenarnya mengincar ke arsitektur USU, cuma rezekinya ya di Unimed, jadi ya ambil aja lah gitu kan saya. Ya udah, dari situlah awal mulanya eh, kuliah di Prodi Pendidikan Teknik Bangunan itu sih. Dan untuk karir saat ini gimana tuh Kak? Ngambilnya Kalau akhirnya karir saya gimana? akhirnya berkecimpung di bidang arsitektur juga ya Kak? Hmm. Jadi seiring berjalannya waktu pada saat kuliah itu jadi lebih senang ngulik ke arsitektur seperti itu. Hmm. Jadi senang konstruksi bangunannya, terus desain-desain dari fasad, terus juga sering dapat beberapa proyek dari dosen itu ngedesain. Jadi ya dari situ mulainya ya mungkin passion saya di situ di desainnya lebih ke interior dan juga arsitektur. Ya udah, saya coba fokus ke situ. Saya pelajari ilmu apa aja yang bisa mendukung ke ke profesi itu ya. Dan itulah mulainya. Jadi dari setelah tamat kuliah pun sering juga dapat proyek-proyek desain. Eh, Setelah tamat jadi lebih luas gitu, nggak cuma dari dosen, dari teman, dari keluarga, mungkin dari teman-teman, ya makin meluas lah. Akhirnya jadi banyak kenalan, banyak network, dan itulah juga dasar saya untuk membentuk perusahaan arsitektur dan kontraktor sendiri seperti itu. Banget ya pemateri kita teman-teman. Keren-keren banget pemateri kita. Oke, terima kasih Kak. Kita next dulu ke Kak Widan. Sama-sama. Kak Widan, boleh nih Iya, share juga nih Kak pengalamannya nih Kak. oke. Dari mana dulu nih? Gimana, gimana? Eh, Gimana sampai Kakak akhirnya memutuskan gitu ya untuk ngambil jurusan tata busana nih Kak. Dan saat Oh, oke, itu. oke. Jadi yang pertama itu aku memang punya ketertarikan yang cukup tinggi gitu di bidang fashion. Kebetulan sih ibuku dulu penjahit juga. Jadi awal mula ketertarikannya tuh di situ gitu. Terus aku juga seneng gambar juga gitu. Terus ya udah waktu SBMPTN aku ambil jurusan tata busana gitu dan alhamdulillah ya terima gitu Kalau sih. sampai dengan pilihan karir saat ini tuh gimana Kak ceritanya tuh, Kak? Gimana gimana? Sorry sorry. Kan saat ini Kakak berkarirnya tuh sebagai seorang wardrobe stylist nih Kak. Nah, eh, Betul. kenapa boleh nih Kak ceritain pengalamannya kenapa nih Kak sampai mengambil karir tersebut? Oh, gini. Jadi awalnya tuh aku suka jadi wardrobe juga kan, tapi kalau dulu cuman di fashion show aja. Hmm. Nah, terus sampai aku juga sering nonton TV, terus waktu itu ada event INTM tau nggak? Indonesia Next Top Model itu kan bajunya cantik-cantik gitu ya. Terus mikir gitu, ini siapa sih gitu yang stylingnya gitu loh. Terus
di situ ada ketertarikan nih kayak, kayaknya jadi wardrobe di TV seru ya gitu. Jadi pas lulus kuliah, aku cari-cari info, aku kenalan sama salah satu stylist di TV, minta lowongan kerja, ya, dan alhamdulillah akhirnya bisa kerja di sini. Insya Allah. Oke. Eh, aku lanjut dulu dari Kak Widat. Kak Widat, kan biasanya orang mikirnya kalau ngambil tata busana itu biasanya ya udah gitu ya, jadi yang ngedesain baju gitu kan, yang produksi baju gitu. Menurut Kak Widat sendiri, seberapa luas gitu Kak peluang sebenarnya apa ya, bidang-bidang dari tata busana ini sendiri gitu Kak, dari fashion design? Nah, sebenarnya untuk tata busana UPI sendiri itu kan memang titelnya itu pendidikan ya. Jadi memang fokusnya itu untuk menjadi guru gitu. Nah, tapi ternyata setelah eh, dijalani gitu ya, setelah dicari tahu, oh ternyata tata busana itu luas ya, tidak hanya menjadi guru, tidak hanya menjadi penjahit gitu loh. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku jadi wardrobe stylist di sini juga. Terus bisa jadi fashion designer, tekstil designer. Terus teman-temanku juga ada yang jadi apa ya, pattern maker. Jadi dia tuh yang membuat pola gitu loh. Terus ada yang jadi fashion kan konsultan juga, ada yang buka bisnis, ada yang jadi asisten desainer juga. Terus kalau sekarang lagi musim ya konten kreator gitu. Jadi konten kreator yang khusus gitu ngebahas soal fashion gitu loh. Kayak gitu. Sebenarnya masih banyak lagi juga sih. Jadi luas gitu, tidak hanya menjahit dan bikin baju atau jadi guru aja gitu. Benar-benar. Dan sebenarnya udah cukup juga ya kan, nggak usah pembahasan di kampus itu juga untuk membentuk, untuk apa ya, melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang nggak cuma siap jadi guru aja ya kan Kak? Iya betul. Nah, Jadi teman-teman, jadi meskipun gelarnya pendidikan, mm-mm. nggak harus jadi guru loh, kayak gitu. Jadi teman-teman nggak ter apa ya, nggak ter hanya karena pendidikan harus jadi guru gitu. Sama nih kayak Kayogi. Hmm. Kayogi, boleh nih dari Kayogi. Kayogi kan juga pendidikan teknik bangunan nih Kak. Nah, Betul. akhirnya pasti ada kayak kok nggak jadi guru gitu Kak. Nah, pasti itu gimana tuh Kak? Ya, Dari Kayogi. banyak sih yang bilang seperti itu loh. Tapi tamatannya SPD sampai sekarang pun juga gitu. Saya kan jadi tenaga staf ahli gitu di salah satu dinas di Kota Medan, tingkat provinsi. Jadi ketika melihat nama saya, loh kok SPD, kenapa nggak ST gitu? Hmm. Iya, lulusannya pendidikan teknik bangunan. Cuma kan saya juga ada sertifikat ya, sertifikat tenaga ahli. Ya itu bisa didapatkan dengan gelar SPD, nggak harus ST gitu. Yang penting keilmuannya itu eh, tetap basicnya itu di teknik bangunan seperti itu. Jadi nggak harus jadi guru sama seperti yang disampaikan Kak Widat ya. Jadi nggak harus jadi guru, bisa berkarir di nondik juga lah istilahnya di Hmm. seni terapan seperti itu. Oke, nah gitu ya teman-teman. Jadi nggak menutup kemungkinan gitu, karena kalian tuh bakal belajar banyak hal gitu selama kuliah gitu teman-teman. Nah kalau Kak Kevin sendiri nih, Kak Kevin. Nah mungkin kan banyak nih Kak yang udah apa ya, dari SMK tuh kan ada jurusan-jurusan yang DKP nih Kak. Biasanya kan udah banyak tuh ya. Nah menurut Kak Kevin sendiri apa manfaat gitu ya kalau misalnya mereka yang memang punya passion gitu di bidang, aku nggak tahu ya apakah harus berpassion di bidang gambar gitu ya atau gimana gitu, apakah apa manfaatnya nih Kak kalau ngambil jurusan kuliahnya tuh selaras di DKV gitu Kak, di DKP? Oke, iya sih bener di SMK tuh sebenarnya udah ada jurusan desain komunikasi visual juga. Cuma biasanya kalau di SMK itu lebih ke eh, teknis. Jadi yang dipelajarin itu lebih ke teknis, sedangkan biasanya kalau di perkuliahan kita pendekatannya lebih ke berpikir dalam desain, dalam artian bagaimana sesuatu yang kita rancang itu bisa menjadi problem solving. Dan sebenarnya untuk masuk DKV itu nggak harus punya passion untuk menggambar. Yang penting cukup suka dan senang aja sama industrinya. Karena banyak banget dulu tuh teman-temanku yang mereka tuh sama sekali gak pada bisa gambar gitu. Terus apa
dulu tuh kayak ada satu mata kuliah yang paling terkenal hampir di ini nasional mungkin ya. Dan kayaknya teman-teman dari seni rupa atau kriya tekstil familiar sama istilahnya namanya nirmana. Mhm. Ya kan? Oh, Jadi itu salah satu kita sendiri aja gak tahu itu mata kuliah apa, terus artinya pun gak tahu apa. Jadi kita emang suruh ngegambar abstrak dan itu kayak jadi nerakanya lah, nerakanya untuk mahasiswa desain tingkat 1. Tapi itu seru seru banget gitu. berarti nggak masalah gitu ya Kak, kalau misalnya nggak yang suka gambar gitu gitu. Nggak masalah asalkan senang aja sama industrinya atau kayak sesederhana aduh seneng nih kayak merhatiin gambar-gambar atau kayak sesederhana suka nonton anime gitu yang penuh banyak gambar-gambarnya atau animasi itu udah cukup sih. Oh, aku jadi teringat nih Kak, kan biasanya apa ya, ada jurusan satu lagi yang animasi ini kan Kak. Nah, Iya, eh, bedanya dua jurusan ini apa Kak, DKP sama animasi? sebetulnya di setiap kampus itu kalau misal di aku dulu Telkom University jurusan desain komunikasi visual itu kita terbagi dalam 4 peminatan. Peminatan pertama itu desain grafis. Kebetulan aku desain grafis. Peminatan kedua itu multimedia. Nah, multimedia ini lebih mendalami tentang perfilman dan animasi. Terus yang ketiga itu ada namanya advertising, jadi lebih mendalami tentang periklanan. Terus yang keempat itu ada namanya manajemen desain. Nah, manajemen desain ini sebenarnya mirip-mirip antara belajar desain sama bisnis. Jadi gitu. Oh, manajemen desain. Wah, ternyata ada peminatannya juga ya Kak, di DKP gitu. Ya, ada peminatannya dan biasanya setiap kampus punya istilah yang berbeda-beda sih gitu. Cuma kurang lebih eh, ruang lingkupnya ada di 4 kriteria yang aku sebutin barusan. Oke, oke Kak Kevin. Jadi paham ya, ternyata desain itu seluas itu gitu ya. Oke, lanjut nih ke Kak Widat. Aku pengen nanya nih dari Kak Widat. Apa? Oke, oh iya, nah teman-teman peserta di sini boleh juga ya ikut bertanya gitu. Silahkan, boleh tanya langsung gitu ya, atau chat gitu ya. Nah, boleh. Nah, dari Kak Widat nih, Kak Widat. Kan Mhm. kalau Kak Widat sendiri awalnya juga memang suka gambar ya, Kak? Mhm. Oh, terus kenapa? Oh ya, Nah, kalau dari kakak sendiri nih kak, menurut kakak orang-orang yang suka gambar itu kan banyak nih. Bagaimana mereka memetakan gitu ya? Mereka lebih baik ngambil ke bidang yang mana gitu kak? Kan kalau gambar itu banyak ya, kayak tadi misalnya bisa ngambil tata busana, bisa ngambil mungkin arsitektur dan lain sebagainya. Kalau dari pandangan kak Wida sendiri, apa yang harus jadi bahan pertimbangan kak? Minat. Oh, ini. Menurut aku itu minat. Oke. Kalau Ya dulu, kan gimana? boleh boleh kak, boleh lanjut dulu. Ya apa? Enggak, kalau Kak Widat minatnya memang dari awalnya itu lebih banyak suka yang gambar-gambar ke fashion gitu ya Kak? Iya, kebetulan. Jadi senang, aku emang anaknya senang bikin sesuatu gitu loh. Jadi dulu apalagi kan meskipun aku nggak bisa bikin baju, tapi kan ibu ngejahit ya, ngejahit baju terus ada sisa-sisa kain. Nah, itu aku suka dibikin kerajinan tangan gitu loh. Terus kan di situ juga belajar ya jahit-jahit tangan gitu loh. Awalnya dari situ. Nah, teman-teman boleh nih coba diingat-ingat. Biasanya tuh sukanya tuh cenderung kemana kayak gitu ya kayak. Mhm. Nah, Betul-betul. terus tertariknya tuh kemana kayak gitu. Nah, oke ada juga pertanyaan nih. Nah, boleh lanjut nih Kak Widat. Kalau Kak Widat sendiri selama kuliah di Tata Busana, apa aja sih Kak yang dipelajari gitu ya dan jadi menurut kakak Mhm. itu bermanfaat banget gitu kayak gitu kak. Mhm. Ah, pasti sih banyak banget ya. Cuman eh, satu hal yang paling mendasar di tata busana harus bisa menjahit, bikin bikin baju gitu. Tapi bikin bajunya tuh eh, kita nggak cuman ngedesain gitu loh. Jadi dari awalnya kita nyari ide dulu kan.
Terus kita bikin mood board, habis itu kita bikin desain. Habis desain kita coba cari bahan yang sesuai nih dengan desain kita. Terus habis itu ada bikin pola gimana kan tiap bikin baju itu pasti harus ada pola ya. Nah, kita belajar pola juga gitu. Terus habis pola kita menjahit, habis menjahit kan baju juga apalagi kalau misalkan baju-baju butik kayak Adi Busana gitu itu kan bajunya kayak dihias gitu loh, dipayet kayak gitu. Itu kita belajar semuanya. Berarti selain dari kemampuan menggambar, para mahasiswa di bidang ini juga harus istilahnya berminat gitu dan juga mumpuni di bidang untuk menjahit gitu ya Pak. Iya, tapi Hmm, kalau di tata busana sih jangan khawatir gitu. Karena emang di tata busana tuh kita belajar dari nol banget sih. teman-teman nih, boleh nih coba dicek dirinya gitu ya, tertariknya tuh lebih kemana gitu. Oke. Eh, oke, aku boleh next dulu ke Kak gini. Aku pengen nanya nih ke Kak Yogi. Ada pertanyaan juga nih dari adik-adik. Udah ada yang nanya di kolom chat. Nah, dari Kak Yogi sendiri, yang pertama, kalau di bidang arsitektur nih mungkin nih Kak. Arsitektur gitu ya. Apa sih keterampilan yang dibutuhkan gitu Kak? Skill yang dibutuhkan gitu di bidang ini. Kalau skillnya sih lebih ke gimana ya? Kalau gambar itu ya mungkin jadi aspek nilai lebih ya kalau menggambar. Tapi kalau misalnya nggak bisa menggambar pun juga nggak apa-apa, nah, karena nanti di perkuliahan pun bakal diajarin gitu bagaimana menggambar, menarik garis, lalu juga menentukan arsiran. Arsiran ini itu artinya apa? Karena gambar itu adalah sebenarnya media komunikasi dari perancang kepada pengguna jasa atau aplikator seperti itu. Jadi mm, kita semua diajari kok dari awal. Jadi adik-adik yang nggak bisa gambar pun bakal nanti diajarin gitu kalau kuliah di arsitektur ataupun di pendidikan teknik bangunan. Cuma mungkin kalau bisa menggambar itu jadi nilai plus, jadi lebih mudah mengerti seperti itu ya. Tapi kalau skill utamanya itu sih uh, mempunyai kemampuan spasial, artinya dia bisa membayangkan ruang atau benda yang sama sekali belum ada gitu. Karena kan menggambar itu kan identik dengan perencanaan. Perencanaan itu adalah menciptakan sesuatu yang belum ada. Nah, kemampuan spasial itu diperlukan di situ. Jadi kita harus mampu membayangkan, oh kira-kira ketika membuat ruangan itu di sini harus ada apa ya gitu, harus bisa membayangkan. Lalu juga dihubungkan juga dengan logika berpikir, kira-kira ketika kita tempatkan material ini itu efeknya seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya kita buat ukuran ruangnya seperti ini, kira-kira nyaman atau tidak bagi penggunanya seperti itu. Lalu juga perlu pengetahuan akan material. Nah, pengetahuan material ini nanti dipelajari seiring dengan perkuliahan, juga ditambah dengan pengalaman kita nanti setelah tamat atau mungkin sambil bekerja ya pada saat perkuliahan seperti itu. Nah, lalu yang untuk kedua ini ya prospek karir ya. Gimana? Kalau prospek karir di bidang pendidikan teknik bangunan sih seperti yang saya jalani ya banyak sih. Tapi ya yang pasti lulusannya itu dipersiapkan untuk menjadi guru SMK bangunan. Nah, eh, apa output yang lainnya itu banyak lagi gitu, bisa jadi tenaga pendidik, bisa jadi drafter. Nah, drafter itu adalah yang bertugas menggambar di biro arsitektur gitu. Lalu ada estimator, itu juga bisa menghitung RAB, rencana anggaran biaya ya, dan juga menghitung volume dari kebutuhan konstruksi dari bangunan itu sendiri. Lalu bisa juga jadi desainer interior seperti saya. Nah, itu lebih mendesain apa sih estetika untuk ruangan gitu. Jadi bagaimana ruangan itu bisa nyaman dihuni, juga pencahayaannya bagus, sirkulasi udaranya bagus, dan juga nyaman gitu ketika eh, ditinggali, juga fungsinya harus sesuai dengan peruntukannya. Jadi
interior untuk hunian atau ruangan untuk tempat tinggal itu beda dengan interior untuk kantor ataupun mungkin untuk klinik kecantikan atau rumah sakit seperti itu. Lalu pekerjaan lainnya itu bisa sebagai pelaksana proyek konstruksi, bisa juga sebagai perencana struktur yang merancang struktur bangunan, bisa juga membuka biro arsitektur atau menjadi kontraktor seperti yang saya lakukan. Juga bisa menjadi konsultan pengawas dan juga konsultan perencana ketika bermitra dengan dinas ya gitu ya. Karena kan dinas di Indonesia ini banyak kan. Nah, itu tiap dinas itu pasti ada perencanaan dan pengawasannya untuk pekerjaan konstruksi seperti itu. Lalu untuk sektor swasta bisa juga terjun ke developer ya, developer real estate, perumahan seperti itu. Lalu juga di bank bisa jadi appraiser atau penilai untuk aset properti. Karena pasti banyak tuh nasabah-nasabah yang mau menjual propertinya atau menggadaikan propertinya. Nah, lulusan seperti kami ini diperlukan gitu untuk menilai bahwasanya bangunan ini nilainya berapa sih gitu. Jadi untuk lahan luasan sekian dengan komponen yang ada di dalamnya, nah itu pantasnya dihargai berapa di samping dari harga tanah itu sendiri gitu. Nah, di sisi lain juga bisa menjadi kontraktor furniture seperti pemateri nomor 4 ya gitu. Nah, itu juga bisa sih menjadi seperti itu. Namun yang perlu diingat lagi bahwasanya pekerjaan-pekerjaan tersebut bukan berarti ketika kita lulus kita bisa langsung memilih gitu. Enggak. Bakalan banyak ilmu-ilmu yang harus adik-adik pelajari untuk bisa menjadi masing-masing dari pekerjaan tersebut gitu. Jadi tidak serta-merta mata kuliah di perkuliahan itu cukup gitu untuk adik-adik menjadi salah satu dari profesi-profesi tersebut. Tetap harus ada input dari luar, harus rajin belajar, juga harus mau mengulik lah sesuatu hal yang di luar dari kampus gitu. Karena ilmu yang paling banyak saya dapatkan itu ada di luar kampus gitu. Dari berteman dengan senior-senior yang lebih dulu terjun di dunia industri atau kontraktor seperti itu. Itu sih. Iya. Nah, jadi tertarik nih, Bang Yogi, mungkin lanjut satu pertanyaan deh. Dari Kak Yogi Boleh. sendiri gitu ya, apa sih manfaat kuliah nih Kak? Karena kan aku ada coba riset nih gitu ya ke beberapa anak SMA gitu ya. Betul. Mereka punya pilihan bahwa mereka nggak mau lanjut kuliah gitu karena merasa ngapain kuliah gitu di saat ini gitu. Betul. Kalau menurut saya ya, kuliah itu selain kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih lebih cepat. Artinya kan pendidikan di kampus itu sudah dirangkum sedemikian rupa, difilter. Jadi ilmu-ilmu yang luas itu difilter, disederhanakan supaya bisa diajarkan ke mahasiswanya gitu. Jadi kita mungkin bisa lebih paham atau mungkin untuk mempelajari suatu hal itu kita hanya memerlukan sedikit waktu ketimbang kita tidak kuliah harus mencari materi itu sendiri di luar. Dan mungkin kan materi itu belum tersusun gitu karena ada ilmu yang harus kita belajarnya itu secara bertahap. Jadi harus mengerti ini dulu, baru harus mempelajari ini, mungkin harus melakukan hal ini gitu. Jadi di perkuliahan itu kita sudah disajikan gitu ilmu yang sudah siap pakai lah istilahnya ya. Nah, di satu sisi juga dengan kita berkuliah, kita itu berada di lingkungan yang orang-orang yang pemikirannya sama gitu. Jadi lingkungannya itu lebih bagus. Nah, kita juga punya teman-teman yang satu tujuan istilahnya gitu, sama-sama mau belajar. Nah, ini yang tidak kita dapatkan di dunia luar karena dunia luar itu orangnya lebih lebih beragam lah istilahnya gitu kan. Jadi kita menyamakan lingkungan itu susah. Nah, kalau di kuliah kan lebih gampang karena lingkungannya itu lebih bagus lah seperti itu. Dan juga kita difasilitasi dengan tenaga pendidik yang mungkin lebih berpengalaman, yang mudah untuk kita lakukan diskusi, lakukan tanya jawab, atau mungkin mendapatkan arahan. Sementara di luar itu kan susah ya, karena kan sudah dunia kerja, karena di dunia kerja itu
tidak semudah itu kita bisa berdiskusi dengan sembarang orang. Karena mungkin ya kesibukan dari masing-masing orang yang kita mau tanyakan itu sendiri ya. Jadi mungkin juga di posisi kita yang sebagai junior di dunia luar itu lebih sulit gitu. Sementara di kampus kita sudah difasilitasi dengan dosen dan juga fasilitas lainnya seperti perpustakaan ataupun eh, apalah sumber-sumber ilmu lainnya yang mendukung seperti itu. Oke, oke. Next coba aku ke Kak Kevin deh. Kak Kevin, kalau dari Kak Kevin sendiri gitu ya, apa sih Kak manfaat kuliah gitu yang didapat gitu Kak? Sebenarnya manfaatnya banyak banget. Ya, sesederhana tadi sempat disebutkan Kak Yogi juga, kita punya teman-teman atau kita tergabung dalam satu ekosistem yang mana orang-orangnya punya minat dan tujuan yang sama gitu. Jadi eh, manfaat utamanya kayak itu salah satu langkah untuk kita mencapai apa yang emang pengen kita cita-citakan atau kita minati gitu. Itu satu. Terus kedua, tempat kuliah tuh tempat salah satu kita membangun koneksi baik itu secara profesional, secara pertemanan gitu. Apalagi kuliah kan kita ini ya teman-temannya banyak yang multikultural juga dari berbagai macam daerah. Terus kita juga banyak berkomunikasi sama baik itu yang apa eh, senior di atas kita atau di bawah kita, belum lagi banyak aktivitas-aktivitas program kampus kayak misalkan himpunan atau kayak apa kegiatan acara-acara yang mana itu jadi salah satu cara untuk melatih kerjasama secara tim gitu sebelum kita mulai di pekerjaan yang sebenarnya gitu. Jadi manfaatnya banyak banget sebetulnya. Jadi banyak banget nih manfaatnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang masih merasa ragu gitu ya buat kuliah gitu ya, setidaknya harus nyoba dulu ya kan Kak. Baru bisa kayak ngambil apa ya kesimpulannya gitu. Kalau belum nyoba belum tahu gitu. Nah, kalau Betul. dari Kak Kevin sendiri nih Kak, kalau prospek apa ya peluang karir gitu Kak dari di DKP ini apa aja sih Kak? Kalau untuk prospek peluang karir, sebetulnya di era sekarang semenjak digitalisasi ini, lulusan DKV itu luas banget ya. Selama Instagram, Facebook, Twitter, eh, dan sejenisnya gitu yang ada di internet, selama internet itu masih ada, eh, kebutuhan untuk pekerjaan desain itu pasti selalu ada. Karena hampir semua perusahaan di Indonesia, baik itu bidang apapun, pasti butuh seorang desainer. Sesederhana untuk ngedesain konten sosial medianya mereka gitu. Jadi sebenarnya untuk prospek karir secara apa? Secara marketnya tuh tinggi banget. Cuma kalau misalkan biasanya anak-anak di kafe pada kuliah kemana? Pada kerja di tempat apa sih gitu? Itu ada 3 jenis. Pertama itu ada studio desain. Biasanya kalau studio desain lebih pendekatannya lebih untuk eh, pengembangan keilmuan desain itu sendiri. Nah, sedangkan kalau agency biasanya fokus untuk periklanan. Jadi misalkan ada brand-brand besar gitu, misal Unilever butuh campaign atau butuh iklan untuk akhir tahun gitu. Biasanya mereka carinya tuh ke agensi. Nah, yang ketiga biasanya perusahaan-perusahaan umum baik itu perusahaan negeri atau swasta yang emang mereka butuh eh, apa SDM desain di perusahaannya mereka gitu. 3 jenis itu Kalau prospek karirnya. kalau dari segi misalnya lulusan kayak banyak nih kan Kak, lulusan dari Hmm, DKP itu sendiri. Bahkan juga dari yang SMK juga banyak yang jurusannya DKP gitu. Nah, dari pandangannya Kak Kevin sendiri, apa tantangan nih Kak buat para lulusan-lulusan DKP gitu saat ini? oke. Eh, seperti yang tadi sorry. Seperti yang tadi disebutin ya, lulusannya tuh banyak. Terus baik itu dari tingkat SMK
atau S1. Tapi untungnya sekarang tuh kerjaan desain itu marketnya nggak cuma terbatas di Indonesia aja, terbatas di global juga, dan kita tuh enak banget bisa bekerja dimanapun gitu, atau bekerja secara remote, atau kayak banyak apa kayak sayembara-sayembara desain atau kayak website atau situs-situs untuk freelance designer. Dan yang jadi tantangan sebetulnya setiap desainer mereka harus punya skill atau keunikannya masing-masing, atau kekuatan desainnya mereka di mana, karena desain itu banyak banget ragamnya, mulai dari 2 dimensi, dari 3 dimensi, terus belum lagi 2 dimensi apakah animasi atau enggak gitu. Dan banyak banget tools atau software-software desain yang digunain gitu. Jadi sebenarnya kuncinya buat menghadapi tantangan cukup kuasai satu kekuatan desain, atau misal senangnya di gambar nih, ya udah kuatin aja di ilustrasi gitu. Jadi itu prospek karirnya bisa jadi ilustrator. Atau kalau misalkan senangnya bikin animasi nih gitu, ya udah fokus aja kayak bikin animasi, kuasain softwarenya, terus prospek karir prospek karirnya sebagai animator gitu. Itu sih kurang lebih. Oke lah, jadi makin tahu nih ya kalau ternyata di kafe tuh ya seluas itu gitu bahasanya. Ada yang ternyata ada 3D juga ya Kak, 3D juga yang dipelajari di desain di kafe gitu ya Kak. Iya betul, ada 3D juga. Oke, aku coba next dulu deh ke Kak Widan. Kak Widan, aku pengen nanya nih. Nah, kalau dari Kak Widan sendiri gitu ya, tantangan di eh, dunia fashion nih Kak, apa sih Kak yang dihadapi gitu? Atau selama kuliah nih Kak, tantangannya tuh apa sih gitu Kak selama kuliah jurusan tata busana? Kalau waktu kuliah sih kayaknya mungkin sama dengan jurusan-jurusan lain juga ya. Banyak tugas, dikejar deadline gitu kan. Nah, apalagi eh, aku jurusan fashion yang memang sering praktek, sering bikin produk, itu pasti mengeluarkan biaya yang lebih gitu ya buat bikin produk gitu sih. Itu sih sebenarnya tantangannya. Kalau di dunia kerja sendiri Kak, tantangannya apa nih Kak? Kalau dunia kerja, gimana ya? Ini kan fashion terus berkembang ya. Jadi ya kita juga sebagai fashion stylist harus benar-benar update pengetahuan soal fashion gitu. Misalnya tren apa nih yang tren sekarang gitu kan. Kayak gitu sih. Kalau pengalaman Kak Wida sendiri selama kuliah nih Kak, eh, Hmm. apa nih Kak hal-hal yang pengalaman paling seru nih Kak yang dirasain gitu ya, serunya anak tata busana gitu Kak. Serunya kota busana. Kalau aku pribadi, eh, aku senang ketika aku bisa bikin karya yang tentunya disukain oleh aku sendiri, terus disukai oleh orang lain juga gitu kan. Kayak gitu. Terus waktu kuliah, aku ada mata kuliah event organizer yang dimana di situ tuh aku bisa berperan sebagai panitianya dan juga sebagai fashion designernya gitu loh. Di situ aku nampilin karya aku, di situ jadi kayak eh, jadi kebanggaan tersendiri aja sih. Gitu. Nah itu seru banget. Jadi teman-teman nih coba yang tertarik gitu ya. Nah ini kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyain. Mbak, mumpung ada pemateri-pemateri kita yang eh, luar biasa banget nih gitu ya, jurusannya itu juga relate sama bidang kerjanya saat ini gitu. Nah, Kak Widat, aku lanjut nih pertanyaannya. Apa sih titik yang sampai Kak Widat tuh mutusin, kan anak SMA tuh labil bisa dibilang ya Kak ya. Jadi kayak Mhm. masih bingung, ah kesana kayak seru deh, ini kesana seru deh gitu. Kalau dari Mhm. Kak Widat sendiri, kenapa akhirnya yakin gitu ngambil jurusan itu gitu ya, dan gak mau ngambil jurusan yang lain gitu Kak? Gimana ya? Karena memang aku sudah senang menggambar, senang mendesain,
terus memang ketertarikanku juga kayak langsung gitu ya, langsung "Oh, aku suka fashion nih, suka bikinan baju, suka nih ngelihat baju-baju gitu ya. Awalnya dari situ. Jadi kalau aku sih langsung to the point, langsung. Oke, oke. Dan orang tua dan keluarga juga support gitu ya. Iya, betul. Luar biasa. Oke, aku coba next dulu deh nih ke Kak Yogi. Kalau Kak Yogi sendiri gimana Kak? Sampai mutusin akhirnya ngambil jurusan teknik bangunan gitu dan nggak ada kepikiran atau ada nggak Kak kepikiran ngambil jurusan lain gitu pas SMA dulu? Sejujurnya nggak ada sih. Ya, dari awal memang udah menentukan sikap bakal fokus ke sini gitu. Karena saya nyaman dengan menjalani setiap prosesnya, tantangan yang saya hadapi juga saya tertarik gitu buat ngulik lebih. Jadi tantangan yang datang itu bukan dijadikan sebagai beban ya, jadi malah dijadikan sebagai momen untuk bisa belajar lebih banyak gitu. Oh, ini ada hal baru nih. Oh, ini kenapa sih gambarnya bisa kayak gini? Kayak dulu kan zaman-zaman saya baru selesai hmm, tamat SMK ya. Itu lagi boomingnya aplikasi 3 dimensi ya, 3D. Jadi dulu teman-teman ada yang udah duluan tuh pandai ngerender lah istilahnya kan. Pakai aplikasi SketchUp, rendernya namanya V-Ray. Nah, itu dari situ saya mulai belajar juga. Jadi awal karir saya itu sebenarnya jadi eh, 3D visualizer atau apa gitu, atau 3D modeling. Jadi senang dapat pejan gambar gitu. Jadi saya ubah ke bentuk 3D. Karena kan ada sebagian klien itu dia nggak ngerti gitu melihat gambar 2 dimensi ya dari bangunan, karena kan gambar dua dimensi bangunan itu ribet sih, banyak garis, banyak notasi yang mungkin orang awam itu nggak paham melihat gambar itu. Jadi cara komunikasi yang lebih eh, lebih eh, lebih apa ya lebih mudah itu melalui 3D, dan sekarang juga udah banyak kan animasi-animasi dari interior dan juga produk arsitektur. Nah, awalnya dari situ. Jadi ya saya nyaman, ya udah fokus ke gambar sampai selesai kuliah. Nah, saya dapat tantangan yang lebih besar lagi, lebih luas lagi. Jadi nggak hanya harus eh, dituntut harus bisa gambar, tapi juga harus bisa mengerti, harus bisa merancang. Nah, di situ juga saya banyak belajar tentang material, karena tahapan di arsitektur itu salah satunya ya kita eh, selain menyajikan bentuk ya ke klien, juga harus mempresentasikan material apa yang bakal dipakai di desain arsitektur itu gitu, baik dari interior ataupun di arsitekturnya sendiri seperti itu. Jadi mulai belajar material, mulai belajar mendalami lagi fungsi-fungsi ruang. Untuk ruangan ini itu ukurannya harus seberapa gitu, bahkan sedetail tempat tempat duduk atau sofa gitu pun harus ada ukuran yang pasti gitu. Untuk ketinggian meja, untuk lebar lemari dan sebagainya. Seperti itu sih. Jadi dari awal sudah menentukan fokus bakal menekuni bidang gambar gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi tentukan dulu fokus adik-adik mau kemana ya. Nah, setelah itu cari tahu gitu, kira-kira untuk saya bisa menjadi misalnya desainer interior gitu ya. Nah, harus paham apa sih? Nah, salah satunya itu harus update dengan perkembangan desain yang orang-orang suka. Nah, untuk desain klasik itu apa sih komponennya, terus materialnya apa, terus untuk finishing cat juga, untuk material plafon, material lantai, material dinding, eh, lalu juga di lighting ya untuk lampu, banyak sih. Jadi skill gambar aja nggak cukup, kamu harus banyak eh, punya skill yang lainnya seperti pengetahuan akan material, pengetahuan akan ruang, kenyamanan, thermal, untuk suhu ya, seperti itu sih. Nah, Kak Yogi kan biasanya bukan apa ya,
maksudnya banyak jurusan saat ini yang berkaitan dengan bangunan gitu Kak. Ada mungkin arsitektur, kemudian teknik bangunan sendiri gitu ya, kemudian ada desain interior, desain produk gitu. Ada juga perencanaan wilayah dan kota gitu ya. Nah, dari pandangan Kak Yogi sendiri apa nih Kak tips untuk siswa-siswa SMA gitu ya, adik-adik peserta gitu ya, dalam menentukan fokus bidang mereka gitu Kak. Terkait mungkin mereka ada punya ketertarikan nih sama bangunan gitu, tapi mereka bingung nih mau ngambil yang mana gitu Kak. Oke. Jadi mungkin bisa mencari tahu lebih detail lagi ya dengan cara mungkin tanya ke orang-orang yang di sekitar yang sudah terjun ke bidang itu gitu. Karena untuk teknik bangunan sendiri itu luas ya. Ada seperti yang tadi eh, Nadia bilang ada perencanaan tata wilayah kota gitu kan. Itu juga salah satu dari cabang dari teknik arsitektur ya. Jadi pahami dulu sih kira-kira passion kamu atau minat kamu tuh ke mana. Kalau misalnya suka dengan gedung bisa ke arsitektur. Kalau suka uh, utak-atik ruangan bisa ke desainer interior. Kalau lebih senang ke penataan kota gitu misalnya. Misalnya untuk daerah industri harus di sini, untuk trotoar itu harus seperti ini. Nah, itu bisa ke perencanaan wilayah dan kota. Kalau senangnya desain jembatan, bisa ke teknik sipil, itu merancang jembatan, merancang jalan, terowongan, segala macam. Terus juga, apa lagi ya? Nah, untuk landscape juga bisa. Kalau senangnya tumbuh-tumbuhan, bisa ke landscape gitu. Landscape itu juga salah satu dari eh, sub jurusan arsitektur ya. Jadi lebih ke penataan tumbuh-tumbuhan, juga landscaping. Jadi landscaping itu tidak hanya sebatas rumput dan juga tanaman atau pohon, tapi juga bebatuan, juga material-material keras yang lainnya seperti itu. Oh, ada jurusan landscape ya Kak? Ada salah satu Oh, peminatan di arsitektur gitu. Jadi ada desain interior, ada landscape, ada lighting juga itu apa perencanaan tata cahaya itu juga ada sih. oke, mungkin ini sembari Hmm. disambung gitu ya, karena ada pertanyaan yang masuk terkait Boleh. arsitektur. Eh, Hmm. Halo Kak, perkenalkan aku Sarah. Katanya untuk lulus jurusan arsitek itu susah banget ya. Susahnya kenapa ya gitu? Oh gitu. Iya sih, karena sering juga kan dibuat meme gitu. Anak arsitek jarang tidur karena memang ya tugasnya lumayan banyak ya. Karena saya bukan lulusan arsitektur, tapi lingkungan saya itu banyak yang lulusan arsitektur, jadi saya sedikit banyaknya paham lah akan itu kan. Karena juga di di profesi ini ya kurang lebih aktivitas yang kami jalani itu ya seperti itu juga yang dilalui mungkin oleh mahasiswa arsitektur. Jadi kalau yang katanya susah, ya tergantung orangnya juga sih. Tapi memang kalau di arsitektur ya lebih dituntut harus rajin, time management juga harus bagus karena tugasnya itu banyak. Sebenarnya mungkin tugasnya satu gitu kan. Ditugaskan untuk merancang sebuah bangunan. Nah, untuk merancang sebuah bangunan itu tahapan dan komponennya itu banyak. Jadi membuat mood board, menentukan material, terus juga menentukan layout atau denahnya, terus juga membuat gambar tampaknya, dan juga nanti di hasil akhirnya itu dituntut untuk membuat maket ya. Nah, itu juga yang lumayan menguras waktu dan uang begitu. Ya, nah, gitu. Tapi insya Allah bakal terlewati juga ya kan Kak? Bisa, bisa, Bakal bisa bisa. terlewati. Yang penting mau belajar, juga senang bergaul karena di perkuliahan itu kita nggak bisa istilahnya apa ya nggak bisa hidup sendiri ya kita harus punya eh, teman, harus juga kenal dengan kakak kelas, juga apa mampu apa beranilah gitu diskusi dengan dosen, jangan takut gitu, beranikan diri aja, nggak apa-apa. Kalaupun ditolak ya itu hal biasa, mungkin bisa cari dosen lainnya yang bisa kasih arahan atau masukan yang lebih baik gitu untuk kita. Intinya ya berani aja dan jangan takut untuk bergaul. Karena kan banyak nih mahasiswa-mahasiswa baru yang introvert kan Benar-benar. gitu istilahnya.
Nah, harus apa ya? Harus luas lah gitu, jangan kaku di apa ya? Kalau mau masuk arsitektur seperti itu sih. Tapi insya Allah bisa lah dilewati dengan baik nantinya. Oke, sip. Nah, semangat Sarah. Oke, kita lanjut dulu nih ke Kak Kevin. Kak Kevin, kalau dari Kak Kevin sendiri nih, Kak Kevin, apa sih sampai titik gitu, suatu titik yang sampai kakak akhirnya mutusin ya udah aku kuliahnya DKP gitu? Atau Kak Kevin pernah nggak kepikiran ngambil jurusan lain gitu? Eh, Sempat kepikiran ambil jurusan lain. Jadi pas kita daftar kuliah tuh biasanya ada opsi ya, pilihan satu, pilihan kedua, pilihan ketiganya apa gitu. Nah dulu tuh aku pilihan ke satunya tuh desain komunikasi visual, terus pilihan keduanya itu desain produk, terus pilihan ketiganya itu apa ya dulu? Kayaknya seni kriya tekstil mode atau tata busana dulu tuh. Nah, sebenarnya yang bikin apa milih jurusan itu adalah eh, fokus di industrinya, dan itu tuh tergabung di industri kreatif. Jadi kayak yang tadi udah sempat diceritain dari SMP udah seneng kreatif industri. Jadi itu alasannya kayak di kreatif industri tuh kayak orang-orang kerja di situ tuh latar belakangnya pada latar belakang pendidikan apa aja sih gitu. Jadi kejarannya di situ waktu dulu. Oh. Wah, ternyata udah sejauh itu ya pas ke Kevin SMA. Gitu, sampai ngelihat background dari para pekerja industrinya gitu ya. Iya Hmm. benar. Nah, ada pertanyaan nih Kak Kevin dari peserta-peserta. Kak, aku tuh suka menggambar animasi, tapi aku masih bingung mau ngambil jurusan apa dan di universitas apa. Boleh kasih saran nggak, Kak? Oke. Sebenarnya ada dua dua cara. Hmm. Ini cara pertama adalah lihat, misal mau ambil sukanya animasi. Nah, animasi itu biasanya jurusannya itu ada di DKV dan salah satu peminatannya itu multimedia. Nah, bisa cari tahu aja kayak top universitas di Indonesia dengan jurusan desain komunikasi visual gitu. Dan pilihannya itu harus cari tahu versi negeri sama versi swasta. Jadi kalau misalkan ketolak di negeri, masih tetap keterima di swasta gitu. Nah, itu salah satu caranya. Kalau misalkan kalian enggak ini ya, enggak peduli daerahnya di mana gitu. Nah, cara kedua adalah kalau misalkan anggaplah kalian domisilinya di Aceh gitu. Sederhananya kayak misalkan top kampus dengan jurusan DKV di Aceh gitu. Nah, itu muncul kan. Jadi itu salah satu cara untuk pilih universitas. Karena kenapa harus pilih yang paling top? Karena biasanya akreditasi itu bakal menentukan minimal tuh B atau A. Jadi semakin bagus akreditasinya, biasanya semakin lengkap juga fasilitas yang disediakan sama kampus. Apalagi kalau animasi, biasanya dari kampus, kalau misal aku dulu di Telkom University, biasanya dari kampus tuh yang nyediain apa komputer, terus ada sediain kayak apa alat gambar dari screen gitu, nama mereknya tuh Wacom kalau nggak salah dulu. Jadi emang difasilitasin banget lah gitu, dan itu memudahkan banget buat mahasiswanya gitu. Terus lanjut nih Kak. Perlu portofolio yang kuat nggak sebelum aku kuliah nanti? Kalau dulu zaman aku masih belum ya, cuma ternyata sekarang kayak baru-baru tahun 2018 ke atas itu hampir setiap kampus di swasta atau negeri untuk fakultas kreatif industri atau fakultas seni rupa dan desain sekarang tuh udah wajib banget untuk melampirkan portofolio, baik itu jurusan desain komunikasi visual, apa fashion design juga, atau desain produk. Nah, kalau misalkan tadi siapa namanya Juhair ya, Ya. eh, dari sekarang udah seneng ngegambar animasi nih gitu. Rajin-rajin aja ngegambar, terus atau kayak sesederhana yang dekat animasi apa ya, kayak misalkan bikin komik, terus
apalagi sekarang tuh kan karena Instagram apa banyak banget ya kayak misalkan ada si Nopal, ada Dalang Pelo atau kayak Dalang Pelo dia kan dari anak SMK ya, terus emang seneng bikin animasi terus tiba-tiba viral gitu dan itu salah satu cara yang bisa dicicil dari sekarang kalau misalkan emang mau ambil jurusan desain komunikasi visual karena portofolio itu penting dan kalau misalkan oh ternyata belum sanggup nih buat bikin animasi sekarang gitu. Oh ya udah cari tahu tahapan bikin animasi itu apa aja sih. Oh ternyata tahapan bikin animasi itu misal ternyata dimulai dari bikin skrip dulu. Terus abis skrip dibikin dari jadi storyboard. Terus dibikin abis storyboard ada bikin karakter sama background. Jadi eh, itu salah satu cara yang bisa dipelajarin dari sekarang atau portofolionya bisa dikejar. Dan apalagi kalau misalkan untuk anak SMA atau SMK biasanya setiap kampus itu kadang mereka suka ngadain lomba-lomba gambar gitu. Jadi itu penting banget buat diikutin dan biasanya saingannya nggak terlalu banyak. Jadi biasanya gampang sih buat dapat juara. Dan itu lumayan lah jadi pendukung atau kayak ada sertifikat eh, apa pernah ikut kursus atau menang lomba itu boleh banget. Dan salah satu selain yang bisa dipelajarin dari sekarang selain skill ngegambar secara teknis, bisa juga dipelajarin software apa aja sih yang dibikin untuk eh, apa anak-anak yang mau bikin animasi itu gitu. Itu diulik aja dari sekarang karena biasanya kalau misalkan udah mulai kuliah nanti hampir hampir semua teman-teman tuh mereka emang udah ngulik juga gitu dari masa SMA atau SMK-nya dan itu bakal jadi nilai plus lah untuk mengerjakan tugas-tugas ataupun kayak misalkan biasanya kalau misalkan dari tingkat satu aja udah jago nih dari pengalaman biasanya kayak senior-senior yang punya apa proyek kerjaan atau kayak butuh tenaga tambahan nih mereka tuh pasti bakal narikin junior-juniornya buat terlibat dalam proyek gitu. Jadi better kalau misalkan bisa start dari sekarang, jadi selangkah lebih maju dari teman-temannya yang lain. Dan apalagi kalau masih sekarang misalnya masih kelas 10 11 ya kan Kak. Jadi masih banyak waktu gitu. Bener-bener banget sama ini juga apa kayak sekarang tuh banyak banget ya tutorial di YouTube atau di website lainnya baik itu berbayar atau gratis yang mudah banget lah buat dipelajarin gitu. Nah, aku jadi penasaran Kak, apa ya? Gimana sih keseharian anak desain itu Kak? Biasanya mahasiswa desain gitu. Kan biasanya kalau anak-anak seni itu beda gitu ya keseharian itu. Gimana nih Kak? Kalau dari Kakak sendiri? Biasanya kesehariannya kurang tidur sih. Kayak rata-rata kurang tidur semua ya. Ya, kurang So, tidur. Terus mata tuh udah pasti mata panda semua. Pasti itu pada punya kantung mata. Terus kadang ada mitos juga sih ini belum jadi anak desain kalau belum tipes. wah, Tapi itu nggak valid kok ternyata. nggak valid, nggak valid. Ya aku aja belum pernah kena tipes ya. Jangan sampai. Ya jangan sampai itu salah satu apa hariannya kurang tidur lah. Terus kedua biasanya anak-anak desain itu kita senang banget kayak bikin acara baik itu pameran atau kayak datang-datang ke acara pameran atau kayak sederhana kayak misalkan kalau sekarang tuh banyak banget program-program yang emang kayak misalkan kita main ke apa area jualan sekitaran kampus gitu. Terus kita lihat pedagang nih, oh ternyata pedagang ini misal anak DKV ya gitu. Oh ternyata pedagang ini belum punya logo nih atau belum punya apa banner atau kayak tanda pengenal usahanya mereka nih gitu. Nah biasanya kadang ada challenge gitu dari kampus buat gimana ya caranya kita sebagai desainer bisa membantu mereka gitu. Jadi
Itu salah satu kegiatan seru lainnya sih selain kurang tidur ya. Wah, menarik banget. Jadi bisa juga yang pastinya ilmu kita itu bisa bermanfaat juga untuk orang banyak gitu ya kayak harapannya gitu. Wah, keren banget. Oke, seru ya jadi anak seni. Kayaknya hampir semua jurusan kurang tidur semua ya gitu. Kayak anak kuliah kayak harus kurang tidur. Nggak harus, nggak valid. Oke, next aku pengen nanya lagi nih ke Kak Widan. Boleh. eh dari kalau dari Kak Wida sendiri gitu ya, apa nih Kak keseharian anak tata busana? Biasanya ngapain aja sih Kak kalau anak tata busana? Bawa-bawa bawa-bawa patung atau gimana tuh Kak? Kalau anak tata busana. Eh, Kalau tiap praktek itu kita suka bawa ini, kita suka bawa tentengan. Oh, Tas isinya tentengan itu apa wajib. tuh Kak isinya? Itu isinya tugas-tugas. Ada pastikan tugasnya bikin baju. Terus kita juga suka bawa penggaris pola, tuh kan itu kan panjang ya. Pokoknya yang terus kita juga suka bawa-bawa patung juga, mantin gitu kan. Iya Jadi benar. orang-orang tuh kayaknya udah pada tahu ini pasti anak abus gitu, kelihatan. Oke, wah. eh Banyak juga yang lapangan gitu ya Kak prakteknya ya Kak? Ada nggak Kak kalau di Lapangan tata busana? maksudnya. Maksudnya Misalnya mungkin biasanya project akhirnya tuh apa sih Kak kalau anak tata busana? project akhirnya yang aku ceritain tadi, jadi ada eh, kita bikin event fashion show gitu sih perangkatan. Dan itu tuh di situ kita nampilin karya-karya kita gitu. Itu ada minimal berapa karya nggak Kak? Kalau itu sih itu tergantung angkatan sih. Cuma kalau waktu itu aku terbatas karena aku waktu itu fashion show-nya ketika COVID dan aku juga cuman tapping ditayangin lewat YouTube aja. Pokoknya dengan segala keterbatasan itu, jadi aku cuma nampilin satu karya aja sih. Karena waktu tapping juga kan nggak boleh lama-lama ya, karena dibatas juga gitu. Sayang banget sih waktu angkatan aku. Kan untuk angkatan-angkatan sebelumnya, terus angkatan-angkatan yang setelah aku, itu seru sih. Dan mereka biasanya nampilin 2 sampai 3 karya gitu, selama mereka berkuliah. Oke, nah ada nih Kak yang penasaran nih sama alamat Instagramnya Kak Widat. Katanya dia suka juga nih koleksi baju dan mix and match fashion gitu. Sering bikin konten juga. Tapi aku nggak pinter gambar. Itu bisa nggak Kak kalau nggak pinter gambar masuk kuliah tata busana? Bisa, bisa banget. Karena kan di tata busana itu kita nggak cuma ngedesain gitu. Mata kuliah juga banyak banget gitu. Eh Teman-temanku juga ada yang nggak bisa nggambar, ada yang bahkan belum pernah nyentuh mesin jahit sama sekali gitu. Itu kan semuanya belajar dari nol gitu. Nanti pun ketika kita lulus gitu, nggak harus kok kita kayak, ih lulusan tata busana harus jago gambar gitu. Sebenarnya nggak juga sih. Mungkin nanti setelah kita lulus kita bisa pilih eh, kerja yang lain gitu, nggak harus ngedesain kayak misalkan ini kan aku fashion stylist juga sebenarnya nggak harus jago nggambar kok kayak gitu. Oke. Nah, kalau nggak salah aku ada tadi dapat dari Kak Kevin ya. Ada jurusan Kria Tekstil juga ya Kak? Terkait tata busana ini. Itu kalau pria tekstil gimana ya? Tergantung univ sih. Kalau di univ lain itu kayak di Telkom sama di ITB itu ada Kria Tekstil sih. Itu Dan itu jurusannya pas gimana sih Kak? Maksudnya jurusannya itu belajar apa gitu Kak? mirip-mirip sih sebenarnya. Mirip-mirip. Cuman kalau Kria Tekstil itu apa ya? Fokusnya tuh lebih ke ini. Mereka tuh kadang nggak selalu harus bisa jahit, Oh, jadi lebih kemana tuh Kak? ke lebih ke desainnya sih kalau yang aku tahu dari temenku gitu ya. Misalkan mereka lebih berfokus ke misalnya membatik gitu, terus apa sih tekstil desain kayak gitu. Kalau aku sih jujur di UPI aku nggak belajar tekstil desain. Oke. Gitu. Kalau tata busana ada minat-minat juga gitu nggak Kak? Nggak Pembagian ada, minat-minat. ada. Apa aja tuh Kak? Kalau aku waktu itu ngambil adi busana atau butik, di situ aku fokus bikin busana-busana yang berkualitas tinggi gitu ya, kayak gaun-gaun lah, simpelnya itu gaun-gaun gitu.
Terus yang kedua ada tata kecantikan. Eh, yang ketiga ada desain. Nah, di situ di desain itu tentunya lebih fokus ke desain digital gitu. Terus yang terakhir ada Kria Tekstil. Nah, kalau Kria Tekstil di UPI itu lebih fokus ke apa ya? Kayak batik, makram, terus apalagi ya tie-dye gitu-gitu loh. Ada pertanyaan lanjutan nih Kak dari Khairani. Ada saran nggak Kak universitas dan jurusan untuk Khairani nih yang suka tadi fashion juga gitu Kak. Domisilinya di Lombok. Wah, jauh banget. Harus ngerantau sih. Kemana nih Kak? Kemana saran universitasnya? eh yang pasti sih tentunya cari tahu ya kampus-kampus mana aja gitu yang ada jurusan fashionnya gitu loh. Terus juga kan cari tahu juga syarat-syarat masuknya itu gimana gitu. Apakah perlu portofolio atau perlu tes gambar gitu. Nah, di beberapa unit seperti ITB, Telkom itu ada sih. Cuman kalau di UPI alhamdulillah nggak ada. Jadi cuman kalau SNMPTN kan waktu itu cuman pakai nilai rapot aja kan. Nah, pas SBMPTN ya udah SBMPTN aja, tapi itu sosum gitu. Jadi untuk yang jurusan IPA ya mau nggak mau harus belajar sosum kayak gitu. Oke, jadi disesuaikan juga ke situnya ya Kak. Iya. Masing-masing jurusan tuh persyaratannya itu seperti apa gitu, di kampus itu gitu. Mhm. Terus ada satu lagi dan ini cukup realistis juga ya. Jurusan fashion tuh bisa dibilang jurusan fashion atau sekolah fashion bisa dibilang jurusan yang lumayan mahal. Jadi cari tahu juga sih kayak biaya masuknya berapa gitu. Aku juga sama dulu aku nyesuaiin budget aku gitu kan. Nah, terus kenapa aku pilih UPI? Karena kebetulan UPI juga negeri dan di negeri itu beasiswanya lebih banyak kayak gitu loh. Kalau swasta kan pasti ya biayanya lebih tinggi juga kayak gitu. Jadi banyak ya teman-teman yang jadi bahan pertimbangan teman-teman nih sebelum Mhm. menentukan universitas gitu. Jadi tadi coba di highlight dicatat nih teman-teman penting banget. Oke, wah. eh Kak Widet apa nih Kak pesan-pesan gitu ya untuk anak-anak SMA gitu dari Kak Widet sendiri. Oh ya aku tadi belum tanyain kalau dari Kak Widet, menurut Kak Widet seberapa penting sih Kak kuliah itu gitu Kak? Hmm, sebenarnya jawabannya sih sama aja yang tadi udah disebutin sama Kak Yogi atau Kak Kevin gitu. Cuma mungkin kalau aku nambahin kalau di kuliah itu kebetulan aku ikut kegiatan di luar kelas juga gitu. Aku ikut organisasi-organisasi kampus. Dan di situ tuh itu bener-bener ngasah soft skill kita sih. Dan soalnya kan di dunia kerja yang dibutuhin itu bukan cuma hard skill gitu loh. Kita butuh soft skill juga gitu. Kalau kita ikut organisasi itu kan kita apa ya mengasah kita untuk bisa berpikir kreatif, terus berpikir kritis juga, terus kemampuan berkomunikasi yang baik, terus membangun kerjasama yang baik kayak gitu. Terus ikut organisasi itu kan kita lebih kenal lebih banyak orang ya. Kita kenal orang-orang yang di luar jurusan kita juga gitu. Nah, itu kan bisa ngebuka relasi juga untuk kedepannya kayak gitu. Kemudian kan ada event-event kampus ya. Itu tuh bisa ngasih pengalaman yang berharga juga sih ke kita gitu. Kita belajar hal-hal yang nggak diajarin di dalam kelas gitu. Itu sih tambahan dari aku. Hmm. Kalau pesan-pesan untuk siswa SMA sekarang nih Kak, apa nih Kak yang perlu dipersiapin sebelum masuk ke dunia kampus? Mhm. Kalau intinya sih belajar ya, kan setelah mencari tahu kita mau ke jurusan mana, terus kita tahu nih syarat-syarat masuknya apa aja. Nah, kita fokus gitu belajar di situ gitu. Kayak aku tahu nih eh, jurusan yang aku mau itu ada di kelompoknya Sosum, sedangkan aku IPA. Nah, berarti aku harus belajar
Sosum, terus aku juga belajar soal-soal SBMPTN Sosum waktu itu gitu. Terus kebetulan waktu itu pilihan waktu SBMPTN aku itu bukan cuman Tata Busana UPI, tapi aku juga sempat milih ITB dan kebetulan ITB itu ada tes gambarnya juga gitu. Jadi aku fokus belajar Sosum dan belajar gambar gitu. Gitu. Jadi semangat belajarnya dan Iya. nikmati masa SMA-nya juga sambil belajar. Oke, oke, aku coba next dulu lagi ke Kayogi. Eh, next dari Kayogi sendiri nih Kak, yang apa nih Kak pesan-pesan untuk anak SMA gitu ya, yang saat ini perlu mereka siapkan gitu sebelum masuk ke dunia kampus gitu Kak. Oh, masih mute nih Kak. Maaf sebelumnya. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi di samping seperti yang sudah disampaikan Kak Wida tadi ya, eh, ada mungkin persiapin budget juga karena memang sekarang masuk kampus tuh lumayan mahal kan, dan juga setelah masuk bakal banyak lagi biaya yang mungkin dikeluarkan untuk praktek segala macam gitu, yang mungkin itu nggak ditanggung sama kampus, harus dari pribadi masing-masing mahasiswanya. Nah, hal lainnya itu ya belajar apa sih, ya belajar ngulik tentang keilmuannya gitu. Kira-kira, oh aku misalnya mau masuk teknik sipil, kira-kira apa sih yang dipelajari di teknik sipil itu? Nah, kalau di teknik sipil itu dominannya ke perencanaan bangunan sipil ya, seperti jalan, jembatan, perhitungan struktur gitu. Jadi lebih banyak ke penggunaan matematika dan juga fisika gitu, dan gaya-gaya. Seperti itu sih. Kalau di arsitektur ya mungkin lebih ke apa sih, kemampuan kita dalam mengenal seni gitu ya. Dari keindahan bentuknya, juga ke kenyamanan ruangannya, dan ya itu sih mungkin lebih ngulik-ngulik hal seperti itu, dan juga kemampuan komunikasinya mulai dilatih, karena di perkuliahan nanti bakal lebih sering berkomunikasi, menyampaikan presentasi gitu ya di depan kelas. Nah, juga harus mulai belajar apa ya, bekerja sama gitu dengan orang lain. Jadi jangan menutup diri, belajar membuka diri, berani bergaul dengan orang lain, tapi eh, tetap harus punya batasan gitu. Karena kalau salah pilih pergaulan juga kan nggak baik gitu ya. Malah jadi jatuhnya eh, bukan jadi sukses, malah jadi hal-hal yang tidak baik lah gitu, yang nggak yang tidak diinginkan oleh semua orang kan, seperti itu sih. Saya Harap rasa itu sih, dan mungkin di samping hal lainnya bisa cari tahu gitu ya. Misalnya ada kenalan yang sudah berkuliah di tempat yang dituju, nah kira-kira prosedurnya gimana sih? Kira-kira apa aja tantangan yang bakal dihadapi? Terus juga mulai cari tempat-tempat, kalau kayak di arsitektur itu kan pasti ada buat market ya. Nah, itu mulai carilah di mana tempat jual bahan-bahan market, atau mungkin dan biasa di arsitektur itu juga peralatan gambarnya lumayan mahal. Nah, itu nanti bisa cari tahu ke apa, kakak tingkat yang udah mau tamat gitu kan, biasa banyak tuh yang jualin alat-alatnya kayak di kelas. Nah, oh, mungkin bisa cari tahu itu, jadi kan bisa dapat harga ya sepertiga atau setidaknya setengahnya gitu kan. Nah, jadi lebih lebih menekan pengeluaran lah, seperti itu sih. Terus jadi juga ini udah zaman digital kan gitu. Nah, mungkin bisa cari tahu juga kira-kira aplikasi apa aja sih yang dibutuhin gitu untuk bidang yang mau ditekuni, kayak seperti saya itu kan eh, perancangan. Nah, aplikasi yang sering dipakai itu adalah aplikasi SketchUp. Nah, mungkin adik-adik bisa mulai cari tahu tuh aplikasi SketchUp itu gimana sih. Mulai coba download, terus install di laptop atau komputer masing-masing. Coba cari tahu tutorial dasarnya di YouTube gitu. Nggak apa-apa, dasarnya aja dulu tahu. Karena nanti untuk pengembangan dan peningkatan skillnya itu nanti di kuliah bisa, atau mungkin di luar kelas gitu.
seperti itu sih. Kalau dari jurusan terkait bangunan, desain bangunan ini gitu Kak, apa sih tantangannya gitu Kak? Karena kayak banyak banget sekarang yang udah tertarik juga di bidang ini gitu kan Kak. Apa sih Kak tantangannya untuk zaman sekarang gitu? Kalau tantangannya sih supaya bisa survive di apa di bidang ini ya kita harus terus update karena eh, di bidang ini sendiri itu perkembangannya itu lumayan pesat kayak dulu mungkin waktu saya kuliah mungkin cuma pakai aplikasi AutoCAD juga dan juga SketchUp gitu ya. Tapi sekarang udah ada yang namanya BIM. Jadi BIM ini terintegrasi dengan AI juga, terintegrasi dengan aplikasi manajemen. Jadi satu aplikasi itu bisa digunakan eh, oleh beberapa tim gitu sekaligus. Jadi ketika saya lagi mengerjakan desain, nah tim saya di sana bisa mengerjakan untuk mechanical atau elektrikalnya gitu, atau mungkin strukturnya. Nah nanti otomatis terupdate gitu. Jadi dia disatukan dengan sistem cloud gitu. Itu yang namanya BIM. Kalau mau cari tahu, searching aja Building Information Modeling gitu BIM. Aplikasi yang sering digunakan itu biasanya yang umum itu kalau nggak Revit dari Autodesk juga ada Archicad ya gitu sih. Baik, Dan aku samping itu coba harus apa harus apa nih Kak? gimana Gimana Kak? Harus apa lagi? ya apa sih terus belajar lah gitu, terus update akan ilmu-ilmunya, akan material yang sering dipakai karena material di bidang ini itu terus update gitu. Jadi kayak sekarang banyak batuan palsu atau material-material yang mirip kayu tapi sebenarnya bukan kayu gitu. Nah, di arsitektur tuh banyak bahan-bahan seperti itu yang imitasi lah gitu, menggantikan material aslinya gitu. Seperti sekarang material penutup yang seperti batu gitu udah banyak yang dijual yang sintetis gitu. Jadi ringan, kita bisa angkat cuma dengan satu tangan. Sementara kalau material aslinya itu mungkin harus butuh beberapa orang gitu untuk ngangkat gitu. Itu sudah banyak apa sih teknologi material sekarang. Wah, luas banget ya ternyata arsitektur tuh juga sampai ke bagian materi-materialnya gitu. Gak cuma desainnya doang ya kan Kak? Gitu. Nah gitu teman-teman. Oke. Next aku coba tanya ke Kevin deh. Kalau dari Kak Kevin sendiri, eh, menurut gimana ya bahasa? Kan sekarang zamannya itu mungkin beberapa teman-teman tuh jadinya kayak takut gitu ya kuliah karena aduh kuliahnya mahal nih gitu ya. Apalagi desain-desain gitu ya mungkin butuh banyak ini. Kalau pandangan dari Kak Kevin sendiri tentang tantangan ekonomi gitu. Mungkin bagi teman-teman yang merasa punya tantangan ekonomi gitu untuk kuliah, apa nih Kak saran-sarannya Kak? Benar sih, tadi disebutin untuk kuliah desain, apalagi desain komunikasi visual. Sebetulnya selain biaya kuliah, kayak biaya peralatan juga itu lumayan ya. Kayak misalkan kita harus punya laptop minimal gitu atau komputer gitu kan. Dan kadang biasanya laptop atau komputer untuk ngedesain harus speknya tinggi gitu. Karena kalau misalkan speknya rendah, biasanya banyak banget lah kendalanya gitu. Salah satu cara yang bisa dikejar sebetulnya untuk teman-teman SMA sekarang, baik itu masih kelas 1, kelas 2, atau kelas 3, perbanyak portofolio aja. Kayak yang tadi disebutkan gitu. Karena biasanya hampir semua kampus itu mereka punya program beasiswa, dan salah satu apa nilai plus untuk diterima lolos beasiswanya adalah kalau misalkan kita punya prestasi, kayak salah satunya misalkan sering ikut lomba atau punya portofolio yang emang banyak disuka orang, atau kayak sesederhana misalkan eh, apa tadi ada yang bilang senang bikin animasi atau bikin komik, terus di Instagram ternyata wah rame nih gitu kan. Nah biasanya itu salah satu jalur untuk undangan, baik itu untuk beasiswa, baik itu undangan atau kita submit gitu. Nah biasanya teman-temanku banyak yang emang mereka punya masalah ekonomi itu, salah satunya yaitu program beasiswa
Terus kedua, biasanya setiap kampus tuh punya program keringanan untuk biaya UKT gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah ekonomi, itu biasanya setiap kampus punya bagian divisinya untuk bisa membantu lah, terus meringankan ekonominya gitu. Jadi jangan menyerah duluan gitu ya Kak. Ya, bener, bener banget. Ya, nah, jadi teman-teman kejar mimpinya gitu ya. Insya Allah ada jalannya gitu dan tetap usaha. Tetap usaha. Oke, ada pertanyaan menarik nih Kak dari Kak Khairani. Mungkin boleh dijawab dari Kak Kevin. Skripsi itu susah nggak sih Kak? Wah, belum kuliah, Khairani udah nanya skripsi nih, bahaya nih. Nanti nggak jadi kuliah Eh, nih Khairani. Gimana nih Kak Kevin? sebetulnya skripsi itu susah nggak susah sih. Susah kalau misalkan ngerjainnya sendiri. Oh, Dalam artian nggak punya teman diskusi, nggak punya mentor atau apa malas untuk bimbingan gitu kan. Gampang kalau misalkan punya teman, punya baik teman diskusi, mentor, kayak teman ngerjain bareng. Jadi makanya penting banget dari awal masuk kuliah itu kayak dari semester 1 atau tingkat 1 itu benar-benar eh, memfilter lah atau bergaul dengan teman-teman yang emang eh, fokusnya bisa saling mengembangkan satu sama lain gitu, baik itu di dalam kampus atau di luar kampus. Karena emang ada beberapa teman-teman yang tipenya itu ini tergantung dia introvert atau ekstrovert ya. Ya udah kadang kuliah tuh ada alasannya yang karena ya udah karena disuruh orang tua aja atau ada yang emang cuma buat senang-senang hura-hura doang gitu. Nah, masalahnya kalau misalkan kita nggak follow atau nggak punya rekan belajar, terus kita kesulitan sendiri buat ngerjain tugas-tugas, nggak tahu paham materinya, dampaknya adalah kita jadi burn out atau kayak menghindari kampus gitu. Mungkin kalau misalkan tadi dibilang masnya galau, nah itu salah satu dampak lah gitu kalau misalkan nggak ada teman diskusi. Nah, cuma untungnya sekarang ya seiring perkembangan teknologi, untung ada AI gitu. Kayak sederhananya itu ChatGPT. Meskipun ChatGPT itu dilarang sama kampus, apa misalkan untuk copy paste tulisan ya. Tapi kalau misalkan kita pakai ChatGPT itu rekan untuk diskusi atau bertanya sekedar gimana ya caranya, itu jadi salah satu cara eh, dan enak banget lah sekarang gitu untuk memudahkan kita bisa menyelesaikan skripsi kalau misalkan kita in real life gitu nggak punya banyak temen atau nggak ada mentor sama sekali gitu, jadi udah gak usah khawatir sih soal skripsi, easy peasy lah. jadi berarti kalau anak desain itu umumnya introvert atau ekstrovert sih Kak? Kalau Waduh, anak, ada dua tipe sih, tapi kebanyakan itu ada yang introvert introvert banget, ada yang ekstrovert ekstrovert banget. Kadang ada misal ini nggak tahu sih kalau di jurusan lain, tapi kadang banyak di DKV tuh kayak banyak anak-anak misal anak peminatan multimedia ya, mereka tuh misal suka Jepang-Jepangan gitu, terus kita biasanya kan nyebutnya wibu ya. Nah, misal di anak-anak yang suka Jepang-Jepangan ini di real life perkampusan introvert banget gitu, tapi ketika mereka di luar kampus kayak misalkan ke event-event Jepang-Jepangan gitu, mereka punya kepercayaan diri yang tinggi kayak misalkan cosplay terus kayak ketemu teman-temannya, itu kayak dua persona yang berbeda kan gitu. nah, gitu. Gitu jadi mau itu introvert atau extrovert gak ada masalah, yang penting bisa memposisikan diri ketika emang harus profesional, harus berani keluar dari karakter sih gitu. Ini selingan aja teman-teman ya pertanyaannya ya, pertanyaan random gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya mau introvert mau extrovert gitu ya. Baliknya tuh bukan ke introvert extrovert, ke diri kamu sendiri gitu ya teman-teman ya. Oke, nah wah nggak terasa ternyata udah lama banget nih diskusi bareng narasumber kita gitu ya. Dan
aku mau minta maaf sama peserta semua gitu ya, ternyata salah satu narasumber kita nggak bisa hadir gitu karena ada something yang mendesak gitu ya sampai nggak bisa join gitu ya. Semoga teman-teman tadi terbantu gitu ya dari penjelasan dari Kak Yogi gitu tentang desain produk gitu ya. Eh, Semoga terbantu dan kita mohon maaf gitu ya sebesar-besarnya untuk para peserta semua gitu. Nah, mungkin di penghujung agenda kita malam hari ini nih Kak, boleh nih Kak, closing statement dari masing-masing narasumber gitu ya, eh, untuk para peserta gitu. Dan peserta di sini kayaknya ada beragam nih Kak, ada yang siswa SMA gitu ya, ada juga yang udah kuliah ternyata gitu. Dan aku nggak tahu sih jurusan kuliahnya apa gitu ya. Mungkin ada closing statement, pesan-pesan untuk para peserta nih. Silakan mungkin dari Kak Kevin duluan. Oke, buat teman-teman baik itu yang lagi kuliah atau yang masih sekolah, tetap percaya sama mimpi yang mau dituju dan kalau bisa selalu berpikiran untuk bisa bermanfaat buat banyak orang karena dengan salah satu pola pikir itu kita bisa memunculkan inovasi-inovasi yang emang itu bakal jadi peluang untuk kita di baik itu sebagai karir atau di kehidupan dan better untuk teman-teman SMA harus persiapin diri dari sekarang biar pas kalian nanti kuliah bisa satu langkah lebih maju dibanding teman-temannya yang lain. Dari Kak Kevin. Oke, makasih banyak Kak Kevin. Aku next dulu nih ke Kak Yogi. Boleh nih Kak closing statementnya. Oke. Buat adik-adik yang mau kuliah, kalau saran dari saya sih harus pandai mengatur dan mengontrol diri ya. Terus juga harus punya time management, harus pandai menentukan prioritas. Jangan suka menunda kerjaan karena semakin ditunda nanti akan semakin numpuk. Nah, begitu juga yang bakal adik-adik lalui ketika nanti sudah bekerja. Nah, hal itu juga pasti sedikit banyaknya mempengaruhi gitu skill mengontrol diri, time management, dan juga menentukan prioritas. Nah, di samping itu juga adik-adik harus pandai bergaul dan juga harus pandai berkomunikasi karena itu yang nanti bakal jadi apa ya skill tambahan adik-adik untuk bisa survive di luaran sana berkarir karena kalau zaman sekarang ini cuma pinter aja itu nggak cukup. Harus bisa membangun network. Nah, membangun network itu dari mana? Harus pandai membranding diri, harus pandai berkomunikasi, harus pandai meyakinkan orang. Nah, seperti itu. Terus juga pada saat di kampus, rajinlah untuk ikut-ikut event kampus, mungkin seperti seminar atau mungkin apa ya event tahunan atau bulanan dari kampus, atau mungkin lebih baik lagi ya ikut organisasi dari kampusnya gitu. Seperti tadi yang sudah disampaikan Kak Widat ya, nah di organisasi itu banyak soft skill yang bisa kita pelajari gitu, yang mungkin tidak bisa kita dapatkan hanya dengan perkuliahan biasa di kelas. Seperti itu sih. Dan penting juga di awal harus punya fokus yang jelas gitu. Jadi jangan adik-adik bermimpi untuk bisa apa ya bisa menguasai semua gitu karena kita ini hanya manusia yang kemampuannya terbatas. Jadi kita tidak bisa menguasai semua, harus pilih salah satu. Nah, tentukan fokus adik-adik itu mau kemana nantinya. Nah, cukup fokus di situ, ya udah jalanin gitu dan sisanya lengkapilah fokus adik-adik itu supaya nantinya bisa membawa adik-adik mencapai tujuan adik-adik di akhir gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Yogi. Plus banyak pesan nih teman-teman untuk adik-adik SMA terutama ya yang punya banyak kesempatan besar gitu. Oke, next terakhir dari Kak Widan. Boleh banget kita closing statementnya. Mungkin agak klise ya. Intinya terus semangat gitu, terus perbanyak ikhtiar, perbanyak doa juga. Pasti insya Allah akan ada jalan gitu ya selama ada niat yang kuat kayak gitu. Itu aja sih. Oh, Teman-teman udah disemangati langsung nih oleh tiga pemateri kita yang aku benar-benar
dari aku sendiri gitu ya, aku kagum banget karena kalau aku flashback ke masa SMA aku gitu ya, aku tuh belum tahu mau kemana gitu setelah SMA, dan dari pemateri-pemateri kita gitu ya sudah tahu gitu mau kemana nih setelah SMA, mau ngambil jurusan apa gitu. Nah, semoga teman-teman di sini juga sudah punya rencana itu gitu ya, yang ingin dituju gitu. Dan teman-teman gitu ya, teman-teman yang punya kesukaan menggambar gitu ya, atau punya kesenangan melihat suatu gambar yang indah-indah gitu ya, baik itu kayak fashion atau gambar dan lain sebagainya gitu, atau merancang kayak gitu ya, itu semua gak ada yang sia-sia gitu. Terlihat dari pemateri kita yang ternyata bisa jadi something yang kekuatan dari para pemateri kita gitu ya, baik itu sekarang bisa digunakan di dunia kerja gitu ya, ataupun lainnya gitu. Jadi teman-teman kalau punya kesenangan menggambar gitu ya, itu bisa, mungkin bisa jadi peluang ya teman-teman gitu. Jadi silahkan dicari tahu lebih dalam gitu. Nah, sebelum kita tutup teman-teman, sebagai sesi kenang-kenangan kita foto dulu. Iya, kita tampilin dulu nih wajah. Kita mau lihat dulu nih teman-teman. Kayaknya memang nih kayak kalau anak SMA itu jarang banget yang mau aktifin kamera gitu, karena nggak tahu dari beberapa webinar kita tuh mungkin anak SMA ini masih malu-malu gitu ya, belum berani gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen terdokumentasi nih, ayolah, ayo kita foto bareng dulu. Yuk, yuk. Nah, belum ada juga. Oke, oke, nggak apa-apa deh. Mungkin berarti kita aja nih ya pemateri. Boleh nih. Kita foto dulu ya. Oke, bareng pemateri. Wah, rugi nih teman-teman nggak foto sama pemateri. Nggak bisa ngepost di Instagramnya. Oke, kita foto dulu. Aku izin screenshot. Oh ya Kak, boleh nggak Kak kalau nanti kita, tadi ada adiknya yang minta juga akun Instagram gitu. Mungkin boleh nih Kak, nanti di chatin di kolom chatnya. Mungkin adik-adiknya mau follow gitu untuk Instagramnya Kak Pemateri. Oke, kita foto dulu. Aku izin foto. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Gayanya boleh bebas. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Wah, luar biasa banget malam hari ini gitu. Eh, jadi banyak belajar tentang gambar dan seni gitu ya. Kalau aku nggak yang bidang itu gitu, tapi ternyata seseru itu gitu. Ya kan Kak Cut? Iya, benar banget. Nah, semoga ini juga bermanfaat untuk adik-adik peserta semua gitu ya. Semangat untuk mengejar mimpinya gitu ya. Next nantikan juga bincang apa diskusi jurusan selanjutnya dari School of Youth gitu ya, yang bakal kulik lagi jurusan lainnya gitu ya, bidang lainnya gitu. Nantikan program selanjutnya, dan aku mau makasih banyak sebanyak-banyaknya gitu ya kepada pemateri, ada Kak Kevin, ada Kak Widat, ada Kak Yogi gitu yang sudah bersedia dan berkenan meluangkan waktu ilmu gitu ya, berbagi ilmu bersama kami semua gitu. Sangat-sangat luar biasa gitu untuk malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Kevin, Kak Widat, sama Kak Yogi. Oke, oke. Nah teman-teman langsung copy paste nih atau screenshot nih ya, biar gak kelupaan akun-akun dari para pemateri. Oke, bisa di follow. Nanti kalau mau di follow back di DM. Di DM bakal pemateri ambil di follow back. Oke. Nah, kalau mau tanya-tanya lebih lanjut boleh ya Kak? Misalnya mungkin mau nanya-nanya kampus gitu atau lainnya gitu. Gimana Kak? Boleh Kak? Boleh, silakan aja. Boleh teman-teman, udah dapat akses nih. Oke, luar biasa. Nah, oke, aku selaku pemandu untuk diskusi malam hari ini, izin untuk menutup agenda kita malam hari ini. Terima kasih banyak kepada para peserta yang udah gabung gitu ya. Sampai berjumpa lagi di event selanjutnya. Makasih juga kepada para pemateri. Semoga bisa berjumpa lagi di agenda-agenda yang selanjutnya gitu ya. Sangat menginspirasi sekali, dan aku izin tutup teman-teman semua, kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Semangat. Semangat teman-teman. Semangat. Bye. Bye.